Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kalau kita bertanya gitu selalu ditanya misalnya kenapa kita punya Tuhan tiga gitu kan, mereka bilangnya Trinitas gitu kan. Pasturnya atau romonya itu pasti akan bilang cuman ya udah kamu imani saja gitu loh, karena itu di luar akal manusia, kamu nggak bisa berpikir. Tapi kalau di Islam itu kalau kamu bertanya, kalau saya sendiri saya bertanya itu pasti ada jawabannya gitu loh. Entah mereka nanti cari dulu di Al-Quran atau di hadis gitu, mereka pasti punya jawaban. Makanya itu yang membuat saya, oh iya, ini kayaknya emang ini ya. Kalau saya bertanya, saya ada jawabannya gitu. Saya bisa tahu gitu. Saya harus gimana. Tapi kalau di Katolik enggak. Kalau misalnya mereka udah mentok, mereka nggak punya jawabannya, mereka cuma pasti bilang, udah kamu terima aja itu, kamu imani saja gitu loh. Nggak usah banyak tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, nama saya Linda. Saya dulunya agamanya Katolik. Sekarang ini kerjanya ibu rumah tangga. Dulu nama baptis saya itu Teresia waktu dibaptis. Nah, saya udah bersahadat itu dari tahun 2013 di Masjid Lautse yang Masya Allah banyak banget yang mendukung. Saya nggak nyangka banyak keluarga dari suami yang datang menyaksikan saya mengucapkan kalimat syahadat. Waktu itu kalau dari pihak saya nggak ada sama sekali, karena saya waktu itu ngucapin kalimat syahadat, orang tua saya belum tahu. Itu dari 2013 bulan Oktober, yang pas besoknya itu mau Idul Adha ya nggak salah. Pekerjaannya ya sekarang ini ibu rumah tangga aja. Dulu saya sempat bekerja terus berhenti, sebelum pandemi itu berhenti, sampai sekarang jadi ibu rumah tangga. Jadi yang mendasari saya masuk Islam itu, awalnya itu saya mengenal Islam dari suami saya dulu, belum suami ya, masih teman dekat lah. Dia yang mengajarkan saya tentang Islam, dia yang selalu bicara tentang Islam. Misalnya dia suka berkisah tentang para nabi, terus adab-adab orang Islam itu seperti apa. Jadi dia ngalirnya ceritanya itu tentang kehidupan ya. Jadi kalau manusia, kalau kita bercerita tentang kehidupan tuh lebih menarik ya daripada kita cuma cerita yang gitu-gitu aja gitu kan. Nah dari situ saya mulai tertarik, dan dia yang menyadarkan saya gitu. Dia yang membuat saya berpikir bahwa yang kamu sembah ini selama ini siapa gitu kan, kenapa kok Tuhan bisa ada tiga gitu. Dia membangun dari logika saya gitu kan, dia buka ya juga ya lah. Terus kalau misalnya Tuhan itu manusia, berarti dia bisa mati dong gitu kan, berarti Tuhannya nggak hebat dong gitu. Allah kan maha dahsyat gitu kan. Lah kalau Allahnya dari manusia dia bisa mati, ya terus ngapain juga, berarti kamu juga bisa jadi Tuhan dong gitu kan. Wah ya juga ya. Ya, nah terus ya udah, makanya dari situ, nah akhirnya satu hari dia ajak saya nonton videonya Umi Irena gitu kan. Umi Irena waktu dia membaca syahadat gitu, kenapa dia mengucapkan syahadat. Nah dari situ dia bilang dia karena baca surat Al-Ikhlas yang menyatakan bahwa Allah itu satu gitu. Allah itu tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan, maksudnya tidak beranak lah gitu. Allah itu satu. Maksudnya tiada ilah selain Allah gitu kan. Makanya loh, jadi terus dari situ saya mulai berpikir tuh, lah selama ini siapa yang saya sembah ya gitu kan. Nah habis nonton video itu, besoknya langsung saya tidak pergi ke gereja sama sekali. Jadi ada 1 tahun saya vakum, nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak ke gereja, nggak ke pura lah, atau nggak ke masjid atau ke tempat ibadah lah istilahnya gitu. Saya diam gitu. Jadi kayak orang ateis gitu, yang Tuhan itu ada nggak sih gitu. Saya pikir, yang suami saya juga bilang, kamu kenapa gitu, yang tadinya orang Katolik taat yang tiap minggu ke gereja, yang nggak pernah absen gitu istilahnya, ada acara apa di gereja pasti datang gitu, tiba-tiba bless, tidak sama sekali ke gereja, tidak juga mau ke masjid gitu kan. Kamu kenapa? Enggak, saya cuma lagi mikir gitu loh, ini tuh sebenarnya saya selama ini saya sembah tuh siapa gitu kan. Tuhan mana yang saya sembah gitu kan, Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus gitu kan.
ya udah makanya, tapi dia nggak memaksa gitu kan, karena dia bilang di Islam itu untuk mengajak orang itu dia tidak ada paksaan, hanya kita boleh bercerita, nanti orang sendiri yang dia akan mendapatkan hidayah gitu, yang tertarik untuk masuk gitu kan. Ya udah, makanya ya udah selama setahun, kurang lebih setahun, terus saya pikir wah ini nggak bisa nih, saya nggak punya agama itu, saya nggak bisa, nanti saya nggak punya tujuan hidup dong, ini buat apa saya hidup gitu kan. Ya udah, akhirnya saya dari situ saya mulai belajar tuh, saya mulai dengar dari YouTube misalnya kajian-kajian gitu, terus dengar cerita dari suami saya nanya juga, saling diskusi gitu, ini tuh di Islam tuh gimana sih gitu kan, mau ngapain aja sih, adab-adabnya tuh ngapain gitu kan. Terus tapi kalau kadang-kadang kalau dari ceritanya dia tuh saya suka pikir, loh selama ini saya juga ada ngerjain juga tuh yang kayak gitu, berarti saya juga udah paling nggak mungkin di dalam hati saya udah mengakui, tapi saya nggak sadar gitu bahwa saya udah Islam gitu kan. Nah dari situ mulai kayaknya oh iya berarti ini kali ini adalah agama yang benar kali, yang ditunjuk sama Allah gitu untuk saya anut gitu kan. Sebelumnya terus akhirnya mungkin saya berdoa gitu kan, Allah ya Tuhan, dulu saya Tuhan tolong tunjukkan mana jalan yang benar gitu kan, apakah saya tetap di Katolik atau saya kembali ke jalan yang benar gitu, yang seperti Allah tunjukkan gitu kan Tuhan. Ya udah, habis itu dia situ mikir dalam hati tuh, akhirnya nggak tahu ya, tiba-tiba ada, terus sering dengar juga, maksudnya waktu itu pernah tiba-tiba pagi-pagi yang jam 2 pagi terbangun dengar suara azan apa ya jam 2 pagi kan, kayaknya kalau dipikir-pikir kayaknya nggak ada ya, mungkin orang ngaji kali ya, mungkin nggak tahu di kuping. Terus kalau saya cerita sama suami saya, kok saya kemarin dengar ya jam 2 pagi ada suara azan, dia nggak mau bilang itu mungkin salah satu hidayah, takutnya saya takut gitu kan, jadi dia cuma bilang, dia senyum-senyum aja, ya mungkin itu apa ya, maksudnya petunjuk, tapi kamu coba deh, mungkin salah dengar nggak, dia bilang gitu kan. Enggak, bener, jelas banget, dia bilang. Oh ya udah, dia cuma senyum aja, tapi nggak yang bilang udah itu dapat hidayah kamu harus masuk Islam gitu, dia nggak kayak gitu, dia itu cuma senyum aja, cuman ya udah ini aja, maksudnya dinikmati, didengar aja gitu kan. Oh ya udahlah gitu kan. Ya udah dari situ ya udah mulai udah belajar tuh, akhirnya malam yang sebelum syahadat tuh, jadi aku pikir menetapkan diri hati biar saya harus punya tujuan hidup nih, biar saya nggak arahnya tuh jelas gitu kan. Jadi akhirnya oh ya berarti Islam nih, kayak berarti mungkin Islam kali ya petunjuknya itu yang harus saya anut gitu kan. Selama ini kalau misal di Katolik itu kan dia adanya kalau kita bertanya gitu selalu ditanya misalnya kenapa kita punya Tuhan 3 gitu kan, mereka bilangnya Trinitas gitu kan. Pasturnya atau romonya itu pasti akan bilang cuman ya udah kamu imani saja gitu loh, karena itu di luar akal manusia, kamu nggak bisa berpikir. Tapi kalau di Islam itu kalau kamu bertanya, kalau saya sendiri saya bertanya itu pasti ada jawabannya gitu loh. Entah mereka nanti cari dulu di Al-Quran atau di hadis gitu, mereka pasti punya jawaban. Makanya itu yang membuat saya oh iya, ini kayaknya emang ini ya. Kalau saya bertanya, saya ada jawabannya gitu. Saya bisa tahu gitu. Saya harus gimana. Tapi kalau di Katolik enggak. Kalau misalnya mereka udah mentok, mereka nggak punya jawabannya, mereka cuma pasti bilang, udah kamu terima aja itu, kamu imani saja gitu loh. Nggak usah banyak tanya loh. Jadi ngapain juga? Berarti kan istri kayak kita jadi kayak robot gitu kan, di apa sih istilahnya, kayak robot lah, kaku gitu kan, harus diperintah gitu kan. Nah sedangkan kalau di Islam kan kita punya hubungan yang kita jelasin tuh nggak cuma hubungan antara manusia dengan Allah, tapi kan ada dari manusia ke manusia dengan dirinya sendiri. Itu yang Islam mengatur, itu hanya agama Islam yang mengatur itu. Kalau di agama lain tidak ada, kebanyakan hanya hubungan manusia dengan Tuhannya gitu kan. Ya seperti itu aja sih. Makanya itu yang mendasari saya untuk meyakini saya untuk membaca kalimat syahadat di Masjid Al-Aqsa. Prosesnya gimana tuh ketika di Masjid Al-Aqsa? Prosesnya itu maksudnya biasa aja sih, maksudnya pas datang kita sebelumnya itu ada ini dulu ya, maksudnya kan ada kontak personnya ya, waktu itu ke Pak Yusman namanya itu kan, sama dibantu sama Cilili sama Ci Evi waktu itu. Nah, kebetulan karena saya Chinese, suami saya tuh mau biar merasa saya tuh ada temennya gitu kan, kalau mualaf itu
Chinese itu ada tempatnya tuh di Masjid Lao-Tse, makanya diajaknya ke Masjid Lao-Tse gitu untuk baca syahadat gitu kan. Nah, pertama kontak dulu ke Pak, saya mau baca syahadat nih. Ada waktu kapan? Oh, datang aja, nggak ada masalah. Mereka welcome banget. Dan ada waktu itu dapat kontak person dari CFI dan Cililis gitu kan. Mereka yang bantu prosedurnya, cuman pokoknya kita sediain prosedurnya sendiri. Baca syahadat yang Masya Allah, waktu saya baca syahadat saya nggak nyangka gitu kan, saya cuma bilang ke suami saya, bilang saya mau baca syahadat dong, temenin saya gitu kan. Nah akhirnya ya udah, dia tuh cuma bilang ke dulu baru calon mertua ya, sekarang udah bapak mertua, dia bilang itu si Linda mau baca syahadat gitu. Oh ya udah, dia panggil semua saudara suami itu yang saya nggak nyangka, Masya Allah banyak banget yang ngantar saya untuk baca syahadat gitu. Oh di Islam tuh begini ya, maksudnya welcome banget itu untuk orang yang masuk Islam gitu kan, apalagi orang baru gitu yang kalau mereka bilang kalau itu kita mulai dari nol lagi ya, kalau orang dalam mualaf itu kan putih nih kamu gitu kan. Oh iya, jadi banyak banget keluarga suami yang mendukung gitu, tapi kebetulan emang orang tua saya belum tahu karena saya masih bingung nih ngejelasinnya gimana ya gitu. Tapi udahlah, ntar dulu saya dulu yang diituin gitu kan. Ya udah akhirnya baca syahadat, alhamdulillah lancar bacanya gitu kan, dua kalimat syahadatnya dibimbing, disaksikan oleh bapak mertua sama ada kakeknya dari suami juga gitu kan. Mereka yang jadi saksi gitu. Ya udah, ya seperti itu sih prosesnya. Berapa lama setelah syahadat terus keluarga tahu tuh? Itu kurang lebih sebulan apa 2 bulan, saya agak lupa, tapi kurang lebih bulan lah, sebulan apa 2 bulan lah kurang lebih itu. Nah reaksi ya kebetulan mama saya kan udah meninggal gitu kan, hanya tinggal papa saya kan, jadi malam-malam saya telepon gitu kan, memberanikan diri gitu kan, bilang Pak, Linda udah jadi Islam gitu kan. Hah? Pasti mereka, papa saya pasti syok dulu gitu. Kamu apaan sih gitu kan? Karena di pikiran mereka tuh Islam itu agama yang, maaf ya gitu ya, mereka tuh pikir Islam itu agama yang orang jorok gitu ya. Maksudnya ada orang yang tukang sampah lah gitu kan, atau bapak-bapak penjual gitu yang mereka lihat yang itu gitu kan. Karena ya Indonesia kan semuanya kan kebanyakan Muslim ya gitu kan. Sebenarnya pekerjaan itu kan banyak gitu, tapi yang kelihatan general itu kan yang kita lihat sehari-hari seperti itu gitu kan. Jadi kenapa kamu milih itu, dibilang gitu. Itu kan apa sih, dibilang gitu. Ya enggak, ini jalan pilihan Linda gitu, dia bilang gitu kan. Emang nggak ada agama lain, dia bilang gitu, selain Islam, dia bilang gitu. Ada, tapi kan Linda nggak mau, Linda maunya yang ini karena dia belajar, dia bilang gitu kan. Enggak, pokoknya dia menentang habis-habisan. Terus dia bilang gini, ya udah coba kamu tanya saudara mama kamu, dia bilang gitu, saudara sepupu mama gitu kan, tanya mereka kamu masuk Islam tuh gimana gitu kan. Oh ya udah, aku turutin dong gitu kan. Terus aku tanya, telepon dah satu-satu saudara dari mama gitu kan, ngabarin Ci, karena aku panggilnya Ci kan, Ci aku udah masuk Islam nih sekarang gitu kan, gimana? Hah? Mereka kaget sebenarnya. Awal-awal pasti kaget gitu kan. Gila, semua saudara itu nggak ada sama sekali yang masuk Islam, baru saya gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan. Ya udah, itu pilihan kamu, dia bilang. Jadi mereka itu lebih itu hidup kamu yang jalanin, ya udah. Itu resiko kamu tanggung sendiri gitu kan. Ya udah. Habis itu aku telepon lagi papaku kan gitu, besokannya aku bilang, "Pak, udah aku Linda udah telepon sama Cici itu." Dia bilang, terserah Linda, kan yang jalanin Linda, bilang gitu kan. Hah? Kaget, papaku kaget gitu kan. Nah kalau didukung gitu kan, dipikir dia bakal apa istilahnya ditolak lah gitu kan. Ternyata nggak didukung kan. Ya udah akhirnya. Jadi setelah papa saya dengar sepupu saya tuh mendukung saya gitu kan, maksudnya dia nggak menolak juga, nggak yang Islam membantah juga gitu kan. Terus dia bilangnya, masa sih, papa saya reaksinya kaget gitu kan, kok ada ya didukung, apalagi muka saya muka mata sipit gitu kan, yang jarang banget gitu ada Islam tapi mata sipit gitu kan. Ya udah, enggak, ya udah, pokoknya kalau kamu tetap di Islam gitu kan, papa, saya nggak mau kamu anak gitu.
Masya Allah. Udah, aduh, gue bilang, ya udahlah. Abis telepon saya matiin aja, ya udah matiin. Terus saya cerita sama suami saya gitu kan, itu gimana nih, gue nggak diaku anak nih sekarang nih, dia bilang gitu kan. Aduh gimana, ya udah tenang, nggak apa-apa, dia bilang. Kan waktu itu kan, habis itu kan setelah saya belajar itu juga suami kan ngajak, ya udah kita nikah aja yuk, dia bilang gitu kan. Oh udah, karena dia mau ngajak aku nikah kan, akhirnya dia, ya udah kita datengin dong bapak saya kan kebetulan di Cirebon kan gitu. Ya udah didatengin lah kita, buat itu aku, suamiku sama ada satu saudaranya suami gitu kan ngajak, jadi kita bertiga datengin ke Cirebon gitu kan, ngajakin ketemuan gitu kan. Nah suami aku ngajakin, ya udah kita pergi ke tempat makan yuk gitu. Ya udah diajak pergi ke tempat makan, papaku ngajak adiknya gitu kan. Nah ya udah ngobrol lah di situ. Nah yang aku bingung gitu, suami itu bisa mengalir aja gitu ngobrol sama papaku gitu kan, nggak yang pas datang langsung ditolak gitu, yang kamu siapa gitu, enggak, dia langsung kayak welcome gitu, ngajak ngobrol biasa gitu, ngajak ngobrol, malah pulangnya, kamu mau pulang, yaudah ayo sini mampir beli ini dulu aja, nanti bawa ke sini. Kita makanya kan Masya Allah, jadi aku juga kadang bingung, apa ini karena doa aku gitu ya, udah pasrahin dulu gitu kan, ya Allah terserahlah ini mau gimana gitu kan. Nah itu mungkin salah satu jalannya, mungkin bapakku jadi agak udah mulai mau menerima gitu dengan setelah ngobrol dengan suamiku gitu kan. Ya udah akhirnya setelah ya pulang dari Cirebon, mulai dari situ, mulai besoknya udah aku telepon tuh mulai ya udah nggak apa-apa sih, tapi masih ada lagi gitu kan. Abis itu dia masih ngerayu saya gitu kan, dia bilang gini, ya udah Linda, boleh deh kamu kawin Islam gitu kan, nggak masalah nih gitu kan. Oh udah seneng nih, sebenarnya udah seneng di hati gitu kan, tiba-tiba tapi ada tapinya gitu kan, tapi nanti kalau kamu udah selesai nikah balik lagi ya. Dia bilang, kok balik lagi Pak? Ini emang agama kayak jualan barang bisa yang bolak-balik udah dibeli dikembalikan gitu, nggak bisa, nggak mau, pokoknya Linda mau nikah Islam dan tetap agama Islam gitu. Oh dia diam, dia nggak menjawab juga, dia bilang ya udah. Nah, aku pikir kan pas kita nikah itu, pas resepsi gitu kayaknya sama akad gitu kan, pikir datang nggak ya gitu kan, dia mau datang nggak ya gitu ya. Tapi ya udahlah, pasrah, kita udah siapin sih sebenarnya, kita siapin buat dia, kalau dia datang ya kita sambut gitu, kalau dia nggak mau datang ya udahlah, pasrahkan aja semuanya. Ya, alhamdulillah Masya Allah dia mau datang gitu, dia ngeliatin proses saya nikah gitu kan, proses resepsinya dia ngikutin, dan akhirnya mungkin setelah dia ngeliatin gitu, kita ngeliatin, kitanya welcome gitu, saudara-saudara dari suami juga welcome gitu, ayo ngajakin gitu, ayo Pak sini gitu. Jadi mereka mungkin bapak saya berpikir gitu kayak dia, oh Islam tuh nggak sesuai yang dia pikirkan selama ini gitu kan, ya seperti itu. Alasannya biasanya sebenarnya simpel, karena mereka nggak tahu Islam itu sebenarnya mengajarkan dari segala macam kehidupan, maksudnya segala macam itu di Islam itu ada diajarkan gitu kan. Dan mereka tuh cuman lihat Islam orang oknum yang beragama Islam, yang di luaran itu yang banyaknya mereka cuman tahu, paham, tapi tidak menjalankan adab-adabnya gitu loh, cara-cara Islaminya gitu, yang kadang-kadang masih yang apa sih istilah kalau slengean apa maksudnya, jadi ya kasar lah gitu kan. Kalau misalnya kayak maaf ya, maksudnya orang yang berpendidikan rendah gitu kan, yang kayak tukang sampah, saya bukan merendahkan, maaf, mereka tuh mungkin mereka cuma tahu Islam kan agama turunan gitu kan, mereka nggak belajar gitu kan, mereka cuma bilang Islam tuh cuma taunya sholat, puasa, zakat, udah selesai gitu kan. Padahal sebenarnya Islam itu kan luas gitu kan, nggak cuma Islam sholat, puasa, dan zakat gitu kan. Mereka cuma taunya dari kelakuannya aja. Jadi mereka lihat kalau di pinggiran jalan gitu, misalnya tiba-tiba ada orang buang sampah sembarangan gitu kan, yang lihat pakai kerudung gitu kan, yang buang gitu. Atau kalau yang jenggotan yang buang pakai sampah sembarangan. Terus dia apa yang diajarin gitu kan, mereka jorok gitu kan, buang sampah sembarangan, ada padahal tempat sampahnya di sebelah gitu kan. Itu kita nggak mau memungkiri gitu, ada yang seperti itu gitu kan. Ya mungkin saya dulu juga sebelum Islam juga gitu kan, suka sembarangan. Cuman mereka kan lihatnya di sini Indonesia itu banyak orang Muslim, jadi mereka lihatnya Muslimnya gitu kan. Padahal kalau kita lihat di luar, misalnya di Amerika atau di mana gitu kan,
banyak orangnya agamanya Nasrani gitu kan, yang masuk penjara juga orang Nasrani juga gitu kan. Kalau di sini ya wajar orang Islam juga yang masuk penjara karena kan orang penduduk besarnya orang Muslim gitu, seperti itu. Mereka lihatnya seperti itu gitu. Kalau saya mungkin kalau yang pandangan untuk teroris itu mungkin pernah sekelibat ada gitu ya. Tapi saya tanya gitu sama suami saya, sebenarnya Islam itu emang agama keras gitu ya? Kok bisa? Karena kalau saya juga kadang berpikir gitu, kayak di setiap agama itu pasti ada orang yang fanatik gitu kan. Semua itu di setiap agama pasti ada gitu yang membela agamanya gitu kan. Nah, suami saya bilang di Islam nggak mengajarkan untuk jadi teroris gitu. Itu adalah pandangan orang Barat yang ditanamkan gitu loh, istilahnya dogma ke kita bahwa Islam itu teroris gitu, karena dengan adanya jihad, padahal jihad itu kan bukan jihad yang kita yang apa sih istilahnya bunuh diri di tengah jalan gitu untuk membela agamanya dibilang jihad, bukan, nggak yang seperti itu. Jihad itu artinya luas juga gitu kan. Nah ya seperti itu, jadi kalau misalnya saya ada pertanyaan gitu yang terlibat itu, saya akan coba cari tahu dan bertanya gitu sama yang lebih berilmu gitu. Kalau untuk tarik diskusi sebenarnya banyak kan, karena dunia itu kan luas gitu kan, kehidupan sehari-hari itu kan banyak masalah yang itu kan. Kalau yang soal poligami saya juga sempat tanya gitu kan, emang di Islam itu poligami itu ini ya, maksudnya karena papa saya itu juga termasuk salah satu yang takut ntar kamu istrinya jadi dua gitu kan, dibilang gitu, poligami gitu kan. Nah, tapi suami itu nyadari maksudnya emang di apa ya namanya, di Al-Quran dibolehkan gitu kan untuk seorang suami beristri dua gitu kan, tapi kan ada syaratnya. Dia bilang nggak bisa sembarangan gitu, karena suami itu punya tanggung jawab yang besar, dia bilang gitu. Jadi terhadap istri, terhadap anaknya gitu, terhadap orang tua gitu kan, itu suami itu tanggung jawabnya besar. Jadi dia mau nambah istri boleh, tapi dia harus pikirin dia bisa nggak gitu loh bertanggung jawab dengan apa yang dia udah pilih gitu kan. Nanti di akhirat itu kan dia pasti ditanya, kamu udah punya istri dua itu, kamu ini nggak adil dengan mereka gitu kan. Terus yang istrinya ridho nggak dengan perlakuan kamu gitu kan. Nah terus udah gitu, terus dia juga cerita maksudnya dengan poligami itu bukan berarti suami itu nggak setia gitu. Setia itu bukan karena kamu, kalau nggak setia berarti kamu ditinggalkan, itu baru namanya tidak setia. Tapi kalau kamu masih didatengin berarti dia masih setia gitu kan, kamu masih diperhatikan. Tapi makanya jadi orang yang berpoligami berarti dia orang yang udah siap gitu untuk tanggung jawabnya ya, seperti itu karena salah satunya gitu. Ya itu makanya karena tadinya saya cuma juga takut, iya kalau di poligami gimana ya, tapi ya sudahlah, pasrahkan aja sama Allah gitu kan. Kalau yang tahu Allah memang tahu yang terbaik buat saya juga gitu kan, jalani dulu aja hidupnya gitu kan. Kalau dengan keluarga alhamdulillah udah membaik. Papa saya udah mulai udah nerima saya masuk Islam. Terus dia juga malah dia sekarang yang lebih antusias gitu kan. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan sama dia gitu kan, misalnya ke mall atau apa gitu, saya ada rumah makan yang tidak halal gitu, bilang nggak usah cari yang halal. Padahal dia sendiri masih nggak makan yang itu kan, dia bilang udah nggak usah cari yang lain. Terus dia juga yang sering ingetin, kamu udah sholat belum gitu kan. Dia nggak tahu jamnya tapi udah sholat belum. Kalau enggak misalnya saya minta izin, Pak sholat dulu, sholat sana gitu. Dia yang malah lebih antusias. Dan alhamdulillah sekarang ada adik saya yang udah mualaf juga gitu. Kebetulan papa saya bukan Katolik, dia Buddha. Buddha. Jadi dia Buddha, terus jadi dia nggak ngerayain Natal sih kebetulan, alhamdulillah kan. Jadi dia cuman paling dia tuh kalau Buddha tapi yang Konghucu gitu, yang ke kelenteng gitu ya, dia masih ke kelenteng, terus paling ngerayain ini Imlek aja. Ya paling ya kalau di sini kan di Islam untuk perayaan Imlek itu kan dia tidak ada, masih masih tengah-tengah ya, masih belum bilang ada larangan untuk merayakan juga ya. Saya sih nggak merayakan, tapi saya cuman untuk itunya saya paling bilang Imlek, selamat Imlek ya gitu kan, gitu itu aja gitu. Ya paling ya itu nggak, kita paling cuman Imlek ya, selamat Imlek gitu aja, nggak yang itu kan. Kalau pas yang itu untuk ucapan Natal saya udah nggak ngucapin juga semenjak saya tahu, maksudnya ada dalilnya bahwa kita nggak boleh mengucapkan Natal.
langsung saya tidak, oh ya udah saya ikutin, saya tidak mengucapkan lagi gitu kan. Berarti kalau karena kan dibilang kalau kita mengucapkan berarti kita mengiyakan perayaan mereka gitu kan, berarti kita apa ya, maksudnya menyetujui gitu kan. Berarti itu saya belajar di Pondok Mualaf itu dapat infonya pertama dari Kak Deli. Kak Deli kan nyimpan kontak number saya waktu itu. Saya pernah ikut daurah di tempatnya Kak Deli itu. Nah dia nyimpan kontak number saya. Nah waktu ada pengumuman di Pondok Irena buka sekolah santri, dia forward gitu kan. Ini ada sekolah mau ikut nggak gitu kan. Oh ya udah saya coba, saya pikir baca, terus setelah saya diskusi sama suami, boleh nggak saya ikut nih sekolah ini online kok, Zoom gitu. Ya udah ikut aja kan, mau nambah ilmu, belajar, nggak apa-apa, ikut aja. Makanya saya dari situ bisa ikut. Nah Masya Allah, tadinya saya pikir cuman iseng-iseng apa sih belajar, tapi kalau saya lihat materinya tuh cukup lengkap gitu, ada belajar akidah, ibadah, sholat, baca Al-Quran gitu kan, doa. Nah sebenarnya waktu saya jadi mualaf itu kan saya juga masih belum belajar yang benar-benar ya, masih insya Allah kalau sholat saya masih ya udah alhamdulillah lah ya. Tapi kalau yang lainnya misalnya baca Quran itu saya masih terbata-bata gitu kan. Saya cuman bilang sama Allah, saya mau ini dong baca Quran supaya bisa lancar gitu kan. Nah mungkin itu salah satu jalannya ditunjukin dari yang Pondok Mualaf ini gitu kan. Ini loh ada belajar gitu kan. Oh ya udah saya coba ikutin. Ya Masya Allah, ya ini masih proses lah ya untuk baca Al-Qur'annya, saya masih proses. Tapi di lain tempatnya saya dapat ilmu lain juga gitu. Ternyata, oh Masya Allah, ternyata Islam itu ini ya indah banget gitu. Maksudnya banyak yang kita bisa ambil gitu ilmunya yang bisa, terus kita juga harus amalkan juga ya. Selain belajar kita juga harus amalkan gitu kan. Sama karena yang di pondok itu kita disadarkan bahwa jangan cuma belajar, tapi kamu juga harus praktekkan juga supaya kamu nggak lupa gitu apa yang kamu terima. Oh iya juga, iya kadang-kadang gini. Jadi kita suka diskusi sama suami gitu. Kalau di Islam tuh boleh nggak sih gini. Ternyata pas di sekolah dibahas juga. Oh, ada dalilnya. Oh iya begini. Oh iya, yang sama suami bilang kalau itu jadi suka nyambung gitu. Oh iya benar juga. Terus saya juga suka diskusi lagi. Kemarin saya dapatnya ini gitu. Sering sih kalau pas yang kemarin itu pas wisuda di sekolah santri yang mualafah di Irena Center, sering ngobrol di situ. Terus ya saya pernah ikut yang sekolah mualaf di tempat lain juga. Itu juga kadang-kadang ketemu saling ngobrol juga, tanya Masya Allah banyak ya yang lain tuh yang apa tidak, jadi apa sih kayak gelombangnya tuh kayak naik turunnya itu lebih dahsyat gitu kan. Kalau enggak Masya Allah gitu. Kalau saya dengar berarti alhamdulillah, maksudnya kalau saya sendiri itu alhamdulillah, maksudnya nggak jalannya ya Allah kasihnya yang rata gitu kan. Tapi di sisi lain kan setiap manusia itu dapat diuji ya. Kalau saya ujiannya itu bukan karena yang dari keluarga sih mungkin ada, tapi cuma sebentar gitu kan. Tapi lebih banyaknya tuh ke yang kayak dulu saya masih bekerja. Nah, di tempat pekerja saya itu yang saya merasa saya didiskriminasi karena saya mualaf gitu kan. Padahal di sana ada muslim juga gitu kan. Masa coba bayangin gitu kan. Saya dulu waktu saya baru masuk jadi Islam gitu kan, saya belum berani bilang tuh sama orang kantor gitu kan. Karena orang kantor tuh masih ya banyaknya agama yang saya sebelumnya gitu kan. Nah mereka tuh jadi kalau untuk mualaf tuh mereka masih belum familiar gitu kan. Jadi ya udah saya masih, nah saya juga lagi mikir nih kalau sholat saya gimana nih ya gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri. Nah kan di kantor itu belum ada tempat khusus untuk sholat kan, paling di belakang meja. Nah jadi saya ini ada musola di kantor, di gedung kantor. Nah jadi kalau pas udah mau deket azan, saya pasti langsung tiba-tiba lari aja ke bawah gitu kan, ke musola gitu kan. Nah Masya Allah saya dapat teman kantor sebelah, padahal saya belum kenal gitu kan. Saya memberanikan diri berkenalan dengan dia, Mbak, barengan yuk sholat gitu kan. Oh ya udah, dia yang asli usia. Akhirnya aku jadi kalau mau sholat tuh pasti WA-an sama dia gitu, sholat gitu kan. Nah itu dari situ. Nah karena saya sholatnya itu di bawah gitu kan itu makan waktu kan, dari kantor ke musola, terus dari musola ke kantor lagi gitu kan, balik lagi. Panggillah HRD gitu kan. Padahal yang sholat di musola itu bukan saya aja gitu, teman yang lain juga ada gitu kan. Tapi dia bilang gini, Linda, karena gara-gara saya kalau pulang suka agak tenggo gitu, kadang-kadang tenggo gitu, tapi nggak juga tenggo setiap hari gitu kan.
dibilang gini, Linda kamu nggak boleh pulang tenggo kalau kamu sholatnya di bawah, kamu kan korupsi waktu. Hah? Saya bingung, korupsi waktu dari mana ya? Kan yang sholat bukan saya aja, yang turun juga bukan saya aja, ada yang lain juga yang emang udah muslim dari dulunya, yang mualaf emang cuma saya doang gitu kan. Saya korupsi gitu ya. Ya udahlah, saya cerita sama suami saya dibilang korupsi waktu gara-gara pulang tenggo. Itu semenjak dimasalahkan semenjak saya jadi mualaf gitu. Sebelum saya jadi mualaf itu nyaman-nyaman aja, mau ada promosi jabatan gitu kan, atau apa yang bahagia istilahnya yang bagus-bagus itu kan nggak ada masalah. Tapi semenjak saya sama mualaf semuanya jadi masalah di situ. Makanya saya bingung, ini apaan sih gitu. Ya udah Masya Allah. Terus akhirnya karena saya udahlah kayaknya ini udah nggak bener lah, ini tempat kerjanya suasananya nggak bisa bikin saya nyaman lagi. Terus juga kayaknya kalau mau belajar Islam juga kayaknya gimana gitu kan. Udah saya konsultasi sama suami, saya resign aja ya gitu. Kan rezeki dari Allah, aku bilang gitu kan. Kalau misalnya mau dapat kerjaan lagi gitu. Ya udah, bener nggak kamu udah yakin lah. Terus saya bawa sholat juga kan gitu. Ya udahlah, saya pasrah ya Allah, udah saya resign aja daripada nanti saya yang rusak gitu kan. Ya udah saya resign dari situ. Nah akhirnya pikir saya mau cari kerjaan di mana. Saya banyak tuh ngelamar lagi. Nah kebetulan waktu itu, nah saya belum berkerudung tuh, pakai fotonya yang saya lamar gitu kan. Adalah panggilan gitu kan. Pas datang tek gitu, ada Cinci pakai kerudung nih datang gitu kan. Cinci pakai kerudung datang tuh, yang wawancara kebetulan matanya sama gitu kan. Dan mereka kaget. Nah, saya salah panggil apa enggak ya gitu kan. Nah, udah wawancara biasa gitu kan. Lalu yang pulang ya udah, saya udah dalam hati saya udah pikir kayaknya udahlah ya sudahlah, pasrah lah ya gitu. Pas pulang saya mau izin ke toilet dong gitu kan. Toilet sebentar dong, saya permisi ke toilet gitu. Oh ya, tunjukin. Apa dong yang mereka lakukan? Diliatin dong, diawasin. Saya cuma ke toilet doang, memang diawasin pulangnya. Ya apa sih, saya kan nggak ngapa-ngapain. Saya cuma datang dengan niat baik untuk wawancara kerja ini di sini. Cuma ya sudahlah, mungkin itu bagian dari hidup saya, pasrahin aja gitu kan. Ya nikmatin aja. Jadi makanya kenapa jadi sekarang saya menikmati jadi ibu rumah tangga. Mungkin ini salah satu jalan Allah juga gitu, tunjukin buat saya, udah kamu belajar aja kan, kamu katanya mau baca Quran gitu kan, mau baca Quran yang apa lancar. Ya udah nih kamu sekolah di sini gitu ya. Selalu Allah mudahkan gitu kan. Kayak misalnya belajar di Irena Center misalnya, saya ada kebetulan kan belajarnya intensif ya, Senin sampai Minggu, dan waktunya kan sore sama malam. Nah saya tuh maksudnya kalau udah komitmen sesuatu gitu kan, ya Allah saya mau belajar serius gitu kan, ya, tolong mudahkan gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kebetulan, nggak tahu ya, Allah selalu mudahkan gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, Linda kamu harus ke misalnya anterin mertua saya check up gitu kan pagi, pikir kadang-kadang kalau check up kan kita nggak tahu waktunya ya, takutnya sampai sore atau apa ya. Cuman udah kita pasrahin aja lah, kalau misalnya emang nggak bisa ya udah izin aja sekolahnya gitu kan gitu. Ya ternyata enggak, Allah mudahkan gitu, tiba-tiba check upnya tuh sebentar gitu, udah selesai sebelum waktunya, saya pulang bisa langsung belajar lagi gitu. Ya Allah, alhamdulillah ya, Masya Allah gitu. Berarti intinya emang kalau kita udah niat gitu untuk belajar, pasti Allah selalu mudahkan, dan dia punya caranya sendiri gitu kan untuk bantu kita gitu kan. Makanya itu yang aku, ya Masya Allah ya gitu. Itu aja sih. Oh iya, banyak sih sebenarnya kalau perubahan menurut saya luar biasa banget. Kalau dulu tuh, kalau bisa dibilang ya, saya tuh orangnya cepet emosi, baper sama emosian gitu kan. Jadi kalau ada orang ngomong dikit yang kayaknya sensitif sama saya langsung pikirin, dan saya langsung, apaan sih nih orang gitu kan. Terus kalau enggak, dan saya tuh orang yang tidak bisa berbohong dengan ekspresi muka gitu kan. Jadi kalau saya udah nggak suka sama orangnya, pasti udah langsung kelihatan dari mukanya gitu kan, pasti udah auranya udah kelihatan lah gitu ya. Tapi semenjak saya belajar Islam itu, saya udah mulai berubah gitu, belajar lagi untuk emosinya udah ditekan gitu. Jadi untuk kalau misalnya dengar sesuatu tuh nggak langsung yang diterima mentah-mentah, tapi disaring dulu gitu, dipikirkan sebenarnya ini apa ya yang harus saya terima, itu apa gitu, yang maksudnya dipikirkan dulu, nggak yang langsung spontanitas. Karena saya dulu orangnya spontan gitu, kalau nggak suka ya langsung ngomong gitu.
saya nggak suka kamu loh gitu kan. Saya kan ngomong gitu to the point gitu kan. Tapi sekarang nggak, saya mulai coba untuk berpikir dulu untuk jangan sampai mulut saya tuh mengucapkan kata-kata yang nanti orang lain sakit gitu kan. Itu nggak boleh kan, karena dalam Islam juga nggak boleh membuat orang lagi sakit hati gitu, apalagi diri sendiri aja sakit nggak mau, apalagi orang gitu kan. Kayak gitu sih. Banyak banget Islam yang membuat saya jadi berubah ke lebih baik lagi gitu. Untuk yang banyak berkontribusi untuk perkembangan saya untuk jadi Islam yang lebih baik lagi itu ada pertama mertua saya gitu kan. Dia sering sharing tentang dakwah-dakwah, dia tuh senang sharing tentang cerita sahabat Nabi atau adab-adab Islam gitu. Jadi kadang kalau untuk diskusi saya kadang-kadang ngajak mertua saya untuk ini Pak kalau ada gini-gini gimana gitu. Nah itu mertua saya. Terus suami saya juga itu salah satunya pendukung terbesar saya untuk Islam, juga menguatkan lagi gitu. Kalau iman saya kan mualaf itu iman kayak lift, kalau ada yang bilang kayak lift naik turun gitu kan. Iya. Nah itu suami yang suka ngingetin lagi gitu kan, kalau misalnya saya yang lagi down gitu, kamu jangan begitu, kalau enggak coba deh baca ini, kalau enggak tonton deh ini ustadz ini atau siapa gitu kan. Kalau kan tadi bantu cari dalilnya apa gitu kan. Nah itu, dan terus nah keluarga suami itu juga yang keluarga besar gitu ya, saudara-saudaranya, nah itu juga sebenarnya sama-sama banyak mendukung saya untuk lebih baik lagi gitu kan. Kadang malah karena saya belum punya anak gitu kan, mereka bantu saya dengan doa, dan mereka juga Linda nanti kalau misalnya ini sholat tuh ya pas sujud terakhir kamu minta itu banyak-banyak, dia bilang gitu. Itu ada om dari suami gitu ngasih tahu, nanti baca doanya ini ya, dia bilang gitu. Nah terus mereka juga banyak guru kan, keluarga besar suami. Nah mereka juga yang mau ngajarin saya baca Quran juga, ayo mana sini datang gitu kan. Nah itu banyak keluarga suami lah yang, karena kan keluarga suami Islam ya. Kalau keluarga saya sendiri kan belum, kebetulan cuman adik saya baru mualaf gitu kan. Jadi kalau yang dari papa saya cuman dia mendukung, mungkin di dalam hatinya dia udah menerima saya apa adanya sekarang ini gitu. Nah terus ya terima kasih untuk semuanya, untuk sahabat ngaji cerdas yang udah menonton video saya. Mungkin semoga apa yang saya ceritakan menjadi ada yang bisa diambil manfaatnya, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Terus semoga dari cerita saya ada manfaat yang bisa diambil dan bisa dimanfaatkan untuk yang untuk kebaikan juga. Terima kasih, alhamdulillah sudah mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.